Gunung ini cocok banget buat pendaki pemula. Jarak pendakiannya nggak terlalu panjang. Penambahan ketinggian yang kita lalui itu sekitar 300-an meter ke atas. Kalian udah sampai di pos Pondok Salada. Halo semuanya, saya Gangga Pamadia. Di video ini kita bakal ngebahas atau nge-review tentang gunung yang ada di Jawa Barat, yaitu Gunung Papandayan. Ini adalah video review gunung pertama saya. Saya bikin video review gunung kayak gini berangkat dari suatu masalah, yaitu kalau saya mau naik gunung, ke gunung yang belum pernah saya daki, saya rada susah atau kesulitan buat nyari video yang ngasih informasi lengkap tentang gunung yang bakal saya daki. Informasi-informasi kayak di pos pendakiannya itu ada parkiran mobil atau enggak, perizinannya apa aja yang harus disiapin, tempat-tempat mana aja yang bisa dijadikan tempat camp, sampai kayak di jalur pendakiannya itu ada sumber air atau enggak. Nah, di video ini saya bakal nyoba nge-review dengan lengkap. Oke, sekarang kita bakal ngebahas Gunung Papandayan. Gunung Papandayan itu ada di Jawa Barat, lebih tepatnya di Garut. Gunung Papandayan ini punya ketinggian 2.665 meter di atas permukaan air laut. Tapi menariknya kalau kita mendaki ke Gunung Papandayan ini, kita nggak bisa naik sampai ke puncak gunungnya. Nanti bakal kita bahas kenapa alasannya. Impresi saya ke Gunung Papandayan ini, gunung ini cocok banget dan ramah banget buat pendaki pemula. Jadi kalau kalian mau nyoba rasanya gimana naik gunung atau cuman pengen camping ceria aja, Gunung Papandayan ini cocok buat kalian daki. Kenapa saya bilang ramah banget buat pendaki pemula? Karena yang pertama itu jarak pendakiannya nggak terlalu panjang. Terus juga pemandangannya bagus banget dan fasilitasnya dari pos perizinan sampai tempat kita ngecamp itu lumayan lengkap. Kalau kalian belum pernah naik gunung terus kepikiran nanti gimana ya di gunung atau di camp nanti pipisnya atau pupnya. Nah, Gunung Papandayan itu adalah salah satu gunung yang punya fasilitas toilet yang lumayan manusiawi dan cukup bersih. Jadi aman soal itu. Oke, kita bahas satu persatu dimulai dari pos pendakiannya. Kalau kalian mau ke Gunung Papandayan, kalian bisa pakai mobil kalian sendiri. Jalannya lumayan enak dan tempat parkir di pos pendakiannya lumayan luas. Kalian cari aja di aplikasi Maps kalian Gunung Papandayan. Fasilitas di pos perizinan Gunung Papandayan ini lumayan lengkap. Di sini ada penginapan buat kalian nginep atau orang tua kalian pengen nganter kalian ke Gunung Papandayan tapi nggak kuat buat naik gunungnya, bisa nginep di sini. Ada tempat mandian air panasnya, toilet, masjid, dan tempat makan udah pasti ada. Terus juga ada tempat persewaan peralatan pendakian. Jadi kalau kalian nggak punya peralatan pendakian kayak nggak punya tenda, kalian bisa sewa di sini. Kita lanjut ke proses perizinan buat mendaki Gunung Papandayan ini. Jadi Gunung Papandayan itu adalah taman wisata alam kategorinya. Dan cukup mudah perizinannya buat mendaki gunung ini. Kalau kalian mau tektok, mau jalan-jalan dan nggak ngecamp di tempat camp yang udah disediakan di sana, kalian tinggal bayar aja tiket masuknya di gerbang pos pendakian Gunung Papandayan. Lain hal kalau kalian mau ngecamp di tempat camp yang ada di sana, setelah bayar tiket masuk, kalian harus lapor dulu ke pos 3 yang ada di kawasan parkiran Gunung Papandayan ini. Tempatnya kayak gini. Kalian lapor aja kalau kalian mau naik gunung dan mau ngecamp di mana. Habis itu kasih data diri kalian, udah selanjutnya langsung aja naik. Setelah sampai di tempat camp, nah di situ ada posnya juga. Di situ kalian lapor kalau mau ngecamp. Dan besoknya kalian tinggal turun dan lapor lagi ke pos 3 yang tadi. Lapor kalau kalian sudah selesai melakukan pendakian. Ini adalah tarif tiket masuk Gunung Papandayan. Lanjut kita bahas jalur pendakiannya. Tadi di awal saya udah bilang kalau kita mau naik Gunung Papandayan, kita nggak bisa naik sampai puncaknya. Karena puncaknya itu ada di kawasan cagar alam. Dan tempat yang bisa dikunjungin oleh wisata itu ada di kawasan Taman Wisata Alam. Nah, karena nggak bisa sampai puncak Gunung Papandayannya, titik tertinggi yang bisa kita daki itu ada di kawasan hutan mati. Kurang lebih kayak gini gambarannya. Ketinggian tempat ini itu ada di angka sekitar 2.330 meter di atas permukaan air laut. Sedangkan ketinggian pos perizinan tempat kita mulai pendakian tadi itu ada di angka 2013-an mdpl. Jadi kurang lebih kita harus mendaki atau penambahan ketinggian yang kita lalui dari awal sampai tempat tertinggi itu sekitar 300-an meter ke atas. Dan jarak jalur pendakian dari start pendakian di pos perizinan sampai tempat camp itu sekitar 3,18 km.
nggak terlalu panjang lah buat mendaki suatu gunung. Itu sama dengan kalian keliling 9 kali lapangan sepak bola. Tapi bedanya kalau lapangan sepak bola datar, kalau ini naik. Nah, kenaikannya itu tadi 300 meter ke atas. Tapi walaupun begitu, kemiringan pendakiannya itu nggak terlalu tinggi kalau dibandingkan dengan gunung-gunung lain. Gunung Papandayan itu rata-rata kemiringannya itu cuma 13,9%. Kalau dibandingkan dengan gunung-gunung lain, Gunung Gede via Gunung Putri misalnya, itu punya kemiringan 24%. Terus gunung lain, Gunung Ciremai via Apuy, itu punya kemiringan 28%. Jadi kalau dibandingkan dengan gunung-gunung yang tadi, Gunung Papandayan ini lumayan landai lah jalurnya. Oke, jadi di awal pendakian kalian bakal ketemu jalan aspal. Di sini bakal sering ketemu dengan lalu lalang sepeda. Karena dari pos perizinan sampai suatu pos kalian bisa naik ojek. Kurang lebih naik ojeknya itu 800 meter. Nah, itu kalian harus bayar 20-30 ribu. Kurang lebih 300 meteran kalian bakal ketutup dengan vegetasi-vegetasi yang ada di sana. Dan setelah itu terik matahari udah mulai menyinari kalian. Ya, Gunung Papandayan ini gunungnya lumayan kebuka, vegetasinya juga lumayan sedikit. Jadi lebih enak naik Gunung Papandayan itu kalau nggak pagi, sore aja. Di 1 kilometer pertama Gunung Papandayan ini nggak terlalu miring. Jadi enak lah buat pemanasan naik gunung di Papandayan ini. Sekitar 13% kemiringannya. Tapi kalau udah dari kilometer pertama ke kilometer kedua itu udah lumayan miring. Ada di angka 19%. Jadi emang lebih landai di 1 kilometer pertama daripada dari kilometer ke 1 sampai ke 2. Nah, karena arealnya terbuka dan vegetasinya nggak terlalu banyak, ini yang bikin Papandayan bagus banget. Jadi kita bisa ngelihat pemandangan yang ada di sekitar kita. Nah, di sepanjang jalur pendakian itu ada pos-pos yang bisa kalian manfaatkan buat istirahat. Terus di kilometer 1,3 itu ada pos pendakian yang lumayan gede. Di situ ada musola, terus juga ada menara yang rendah, nggak terlalu tinggi buat ngelihat pemandangan yang ada di Gunung Papandayan. Kalian bisa mampir ke sana buat foto-foto. Di sini juga ada tempat makan, ada juga musola dan toiletnya. Jadi aman kalau kalian kebelet pipis di tengah-tengah jalur. Nah, di kilometer pertama sampai kedua ini kalian udah bisa ngelihat kawah yang ada di Gunung Papandayan ini. Terus kalau kalian udah sampai di kilometer kedua, itu tandanya kalian udah sampai di tempat tertinggi yang bisa kalian daki. Di sini kalian udah ketemu dengan yang namanya hutan mati. Di sini tuh banyak tumbuhan-tumbuhan gitu yang udah menghitam, katanya karena erupsi di masa lalu. Di sini kalian bakal ketemu dengan pemandangan yang baru. Pemandangan hutan dengan tumbuhan-tumbuhan yang udah mati dan menghitam itu. Nah, dari sini, dari hutan mati ke tempat camp yang namanya Pondok Salada, itu jalannya rada membingungkan. Jadi kalian harus jeli ngelihat mana jalur yang benar. Kalau kalian mau jalur pendakian digitalnya, saya taruh linknya di deskripsi di bawah. Oh iya, pos tempat ngecamp di Gunung Papandayan ini ada 2, Goberhut dan Pondok Salada. Dan tempat camp yang pernah saya kunjungin itu Pondok Salada. Dan Pondok Salada ini tempat camp yang paling besar lah yang ada di Gunung Papandayan ini. Nah, dari hutan mati ke Pondok Salada, tempat kita ngecamp, itu jalannya udah menurun dan landai banget. Jadi udah aman, udah enak kalau sampai sini. Di tengah-tengah jalur kita bakal ngelihat banyak edelweiss, kayak padang yang dipenuhi dengan edelweiss kayak gitulah. Cocok buat foto-foto kalau kalian mau foto dengan edelweiss. Lumayan gede-gede juga edelweissnya. Nah, setelah kalian jalan sekitar 3,18 km, kalian udah sampai di pos Pondok Salada. Sejauh saya naik gunung, kayaknya camp Pondok Salada ini adalah salah satu tempat camp yang paling lengkap deh fasilitasnya. Tapi tempat camp yang ada di tengah-tengah gunung ya, bukan yang ada di bawah gunung atau di sekitaran pos pendakian. Di sini tuh fasilitasnya ada tempat makan, warung-warung gitu, ada pos penjaganya, ada toiletnya. Toiletnya juga ada banyak dan bersih, airnya juga lancar. Terus ada musola juga di sini. Dan di salah satu warung tempat makannya itu ada jasa ngecharge HP. Jadi kalau HP kalian udah tinggal dikit baterainya, bisa ngecas di situ. Nggak ada listrik yang masuk ke situ sebenarnya, tapi salah satu warung itu punya panel surya. Jadi dia bisa manfaatin itu buat jasa ngecas HP kalian. Di Gunung Papandayan itu katanya lumayan banyak babi. Tapi di pos Pondok Salada ini ada penjaganya, ada juga anjing-anjing yang ngejagain kalian
biar babi-babi itu nggak mendekat ke arah kalian. Terus kalau kalian ngecamp di sini, kosmetik dan bahan makanan itu harus digantung di atas pohon. Jangan ditaruh di tenda kalian, biar babinya nggak masuk gitulah ke tenda kalian. Nah, selain Pondok Salada ini, ada tempat lain yang bisa dijadikan tempat camp yang namanya Pos Goberhut. Katanya di sini sunrise-nya lumayan bagus. Tapi di Pondok Salada ini kita juga bisa ngelihat sunrise kok. Aman. Terus ada tempat lain juga yang bisa kalian datengin. Dan tempat itu adalah Danau Papandayan. Danau ini bisa kita lihat pas sudah ada di tempat tertinggi yang bisa kita daki itu, dari Hutan Mati. Nah, waktu saya di Hutan Mati, saya ngelihat Danau Papandayan itu, tapi karena musimnya bukan musim hujan, jadi danaunya nggak terlalu banyak airnya dan nggak tertarik buat kesana sayangnya. Jadi saya nggak kesana. Nah, kalau tadi bahas jalur pendakian dan tempat-tempat yang menarik yang bisa kalian kunjungin, sekarang bahas tentang tempat-tempat yang nggak boleh kalian kunjungin. Yang pertama itu yang udah saya bahas tadi itu, Puncak Papandayan. Itu nggak boleh kita kunjungin karena ada di kawasan cagar alam. Tapi puncaknya sendiri pun kayaknya nggak terlalu bagus, soalnya banyak vegetasi gitu, jadi nggak terlalu kelihatan kalau itu adalah puncak Gunung Papandayan. Terus tempat lain yang nggak boleh dikunjungin, tapi sebenarnya menarik, itu adalah Tegal Alun. Di internet ada foto-fotonya, ada juga orang yang kesini. Tapi kita nggak boleh kesini sebenarnya. Ini ada di kawasan cagar alamnya, jadi kita nggak bisa sembarangan main ke situ. Tempat ini tuh juga kayaknya jadi tempat berkembang biak dan hidup satwa-satwa yang ada di sana. Jadi nggak boleh sembarangan masuk, harus dijaga. Oke, terakhir saya mau ngasih tips kalau kalian mau naik Gunung Papandayan. Saya udah bahas tadi kalau naik Gunung Papandayan ini lebih cocok di pagi hari atau sore hari karena gunungnya lumayan terbuka dan vegetasinya lumayan sedikit. Jadi lumayan panas kalau kita mau mendaki di gunung ini. Terus pakai pakaian yang nyaman buat mendaki. Kalau saya sih sukanya pakai lengan panjang buat nutupin tubuh kita dari sinar matahari, pakai celana panjang juga, dan pakai sepatu. Sepatunya kalau bisa sepatu yang cocok buat naik gunung. Jangan pakai jeans juga. Beberapa orang malah mengharamkan pakai jeans buat naik gunung karena emang nggak cocok buat naik gunung dan juga berat kalau kena air. Terus juga bawa makanannya nggak usah terlalu berlebihan, tapi juga jangan kurang. Soalnya di Gunung Papandayan ini banyak tempat makannya dan banyak warungnya. Jadi aman lah kalau kita nanti lapar dan butuh makanan tambahan. Mungkin itu aja sih yang bisa saya bahas di video ini. Kalau ada sesuatu yang kelewat atau ada sesuatu yang pengen ditanyakan, bisa kalian komen di bawah aja. Insya Allah kalau saya sempat, saya balas pertanyaannya. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat video ini.